Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Depringandani dari kelas 9F akan menerangkan sebuah ceramah yang berjudul kesabaran. Hidup ini, teman-teman sekalian, tidak luput dari namanya sabar dan juga ujian. Ketika kita membicarakan sabar, biasanya selalu identik dengan sebuah ujian. Lantas sebelum kita masuk ke pembahasan sabar, kita harus tahu apa alasan Allah berikan kita ujian. Di situ diberikan sebuah pengetahuan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT melalui Al-Quran yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 142, yang dimana bunyinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang beriman di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jika kita telah lagi, ayat ini menerangkan bahwa apakah kamu mengira bahwa kita akan masuk surga padahal kita belum sama sekali diuji oleh Allah SWT. Namun kita juga tak luput dari pertanyaan, terus kenapa harus terus begini? Kenapa kita harus diuji dengan segala kemampuan kita? Kemudian Allah SWT menjawab pertanyaan itu, yang artinya begini, dan kami pasti akan menguji di antara kamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menerangkan bahwa seseorang yang sabar itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dari Allah SWT, yakni kabar gembira. Namun kita bertanya lagi, terus kenapa masalah ini berat banget sampai aku aja kayak kita sendiri gak pasti untuk bisa melaluinya. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 186 juga dijelaskan bahwa Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang berarti jika kau anggap ujian itu berat, padahal itulah kemampuan kamu, sedangkan orang yang lain tidak bisa menyelesaikan masalah yang Allah berikan padamu. Cuma kamu yang sendiri, termasuk saya juga, tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran yang pada Al-Baqarah ayat 116 yang menjelaskan, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang bisa kita artikan yaitu, boleh jadi bahwa sesuatu yang kita inginkan itu tidak baik, makanya Allah beri ujian untuk tidak memberikannya. Terus yang membuat kita, ya Allah kenapa gini? Boleh gini. Sedangkan ketika kita tidak menyukai sesuatu, kita bertanya, ya Allah kenapa aku harus mendapatkannya? Padahal itu ada menurut Allah baik buat kamu, buat kita semua. Sedangkan katamu tidak. Apa kau ingin menuruti egomu atau ingin mengikuti pilihan Allah SWT yang telah jelas memberikan apa yang terbaik bagimu? Dan juga sabar ini merupakan sebuah keharusan bagi kita semua, karena biasanya ketika kita diberi sebuah ujian, bahwa kita akan mendapatkan bahagia yang sangat besar juga. Misalnya kita mendapatkan celaka motor membuat motor kita rusak, namun Allah menggantinya dengan mobil, maupun kita masih bisa hidup sehat dan berusaha untuk taubat kembali. Yang dijelaskan pada Al-Insyirah ayat 5, yang dimana ayatnya, "Faina ma'al usri yusra", maka sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Jadi aku ingin mengajak kalian semua, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk tetap sabar walaupun ujian yang sangat banyak menghampiri kita. Karena setelah itu adanya sebuah kebahagiaan dan sebuah kabar gembira dari Allah SWT. Bukannya kita ketika mendapatkan ujian itu kita menjadi sabar dan lebih dekat kepada Allah? Bukankah kita lebih rajin meminta kepada Allah? Dan juga terdapat sebuah
dalil yang menyatakan yang saya dengarkan dari Ustaz Hidayat yang berupa ketika Allah tidak membalas doamu, terdapat beberapa respon dari Allah SWT, yang dimana ketika kamu minta kamu langsung kasih. Yang kedua, Allah akan tunda itu dan menggantikannya lebih baik, ataupun Allah akan dikalkulasikan sebuah doamu yang tidak terkabulkan dan akan membalasnya di akhirat nanti. Jadi itulah manfaat sabar bagi kita semua. Bukankah sabar membuat kita lebih kepada Allah? Bukankah kita menjadi rendah hati dan juga menjadi tidak terpancing amarah? Itulah keistimewaan sabar, saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian. Mungkin saya beri peringatan dan izin pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.